Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yaitu Bapak Fikri Farikin, SPDI, dan yang saya banggakan teman-teman yang senasib perjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan bab 9 yaitu metode mempelajari sumber ajaran Islam. Metode mempelajari sumber ajaran Islam yaitu metode ada yang metode penelitian tafsir, ada latar belakang penelitian tafsir, ada juga perkembangan metode tafsir, macam-macam metode tafsir Al-Quran, metode penelitian hadis, dan takhrij sebagai metode penelitian hadis. Metode penelitian tafsir yaitu adapun istilah tafsir adalah suatu ilmu untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan penjelasan makna-makna serta kesimpulan hikmah dan hukum. Demikian yang dikutip oleh As-Suyuti dari Az-Zarkasi. Sementara pengertian tafsir jika merujuk kepada Al-Quran terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 25 ayat 33 yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala ya'tunaka bimasalin illa jinnaka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Artinya, dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 33. Selanjutnya yaitu latar belakang penelitian tafsir. Dilihat dari segi usianya, penafsiran Al-Quran termasuk yang paling tua dibandingkan dengan kegiatan ilmiah lainnya dalam Islam. Pada saat Al-Quran diturunkan 15 abad yang lalu, Rasulullah SAW yang berusia sebagai mubayyin, pemberi penjelasan, telah menjelaskan arti dan kandungan Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau sama artinya. Keadaan ini berlangsung sampai dipahami atau sama artinya kefafatannya, walaupun harus diakui bahwa penjelasan tersebut tidak semua kita ketahui sebagai akibat dan tidak sampainya riwayat-riwayat tentangnya atau karena beliau pun tidak menjelaskan semua kandungan Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW mendapat tugas untuk menjelaskan maksud firman Allah Subhanahu wa taala. Tugas ini memberikan petunjuk bahwa penjelasan-penjelasan beliau pasti benar. Hal ini didukung oleh bukti-bukti antara lain adanya teguran yang ditemukan dalam Al-Quran menyangkut sikap atau ucapan beliau yang dinilai kurang tepat, misalnya Al-Quran surat Taubah ayat 42, Al-Imran ayat 128, dan Abasa ayat 1, yang semua itu mengandung arti bahwa beliau adalah maksum, terpelihara dari melakukan suatu kesalahan atau dosa. Untuk memberi gambaran betapa luas perhatian yang dicurahkan kaum muslim kepada Al-Quran, kita dapat menoleh ke belakang pada segala yang telah dicatat oleh sejarah perkembangan alam pikiran kaum muslim, yaitu menelaah periode sejarah dan perjalanan hidup mereka di bawah asuhan ulama, raja, menteri, dan amir, termasuk orang-orang kaya, ahli seni, serta para dermawan, untuk menyadari betapa besar dan luas perhatian itu. Yang pertama yaitu periode periwayatan tafsir. Untuk memudahkan pemaparan periwayatan tafsir, penulis membagi periode periwayatan tafsir yaitu periode pada masa Nabi Muhammad SAW, masa sahabat, dan masa tabi'in. Tafsir pada masa Nabi Muhammad SAW. Kedudukan Nabi Muhammad SAW terdapat Al-Quran sudah jelas. Beliau ditugaskan untuk menafsirkan Al-Quran kepada para sahabatnya dan menyampaikan seluruh informasi kewahyuan kepada mereka. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, yaitu yang berbunyi, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya, artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak
engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sesungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 67. Yaitu periode pembukaan tafsir. Pembuktian tafsir pada masa tabi'in, tafsir mulai dibukukan oleh generasi setelah tabi'in dalam kitab At-Tafsir wa Al-Munafsirun. Az-Zahabi mengatakan bahwa masa pembukuan tafsir dimulai pada akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah sekitar abad kedua Hijriah. Bermula dari pengodifikasian hadis secara resmi pada masa pemerintahan Umar ibnu Abdul Aziz 95 sampai 101 Hijriah. Perkembangan metode tafsir. Metode penafsiran Al-Quran telah lahir sejalan dengan lahirnya tafsir itu sendiri. Dengan demikian, metode tafsir sudah lahir sejak diturunkannya Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun pada masa itu belum dimulai pembukaan tadwin ilmu-ilmu keislaman termasuk metode tafsir, apalagi pengajiannya secara ilmiah dan mendalam. Macam-macam metode tafsir, yaitu metode Islami. Secara etimologis, kata ijmali mengandung arti ringkasan, ikhtisar, global, dan penjumlahan. Dengan demikian, tafsir ijmali adalah penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara mengemukakan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat umum, global, tanpa uraian dan pembahasan yang panjang dan luas. Juga tidak dilakukan secara terperinci. Dengan menggunakan metode ini, mufasir berupaya menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah sehingga dapat dipahami oleh semua orang, baik orang yang berpengetahuan luas maupun orang yang berpengetahuan sekedarnya. Metode tafsir ini lebih jelas dengan lebih mudah dan dipahami oleh para pembaca. Di antara contoh kitab tafsir yang ditulis dengan menggunakan metode tafsir ijmali adalah Al-Quran sebagai berikut: Tafsir Al-Farid li Al-Quran Al-Majid karya Muhammad Abdul Al-Mu'im. Yang kedua yaitu Marlabit Tafsir An-Nawawi atau disebut juga At-Tafsir Al-Munir lil Ma'alil At-Tanzil karya Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Metode ijmali ini memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh metode lain dalam menafsirkan Al-Quran. Di antara kelebihannya adalah sebagai berikut. Yang ke satu yaitu jelas dan mudah dipahami. Maksudnya gimana? Hal ini sebagaimana sesuai dengan sebutannya bahwa tafsir ijmali ini merupakan penafsiran yang dalam menafsirkan suatu ayat tidak berlebit-belit, ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh pembacanya. Selain itu, pesan-pesan yang terkandung dalam tafsir ini sangat mudah ditangkap oleh pembaca. Yang kedua yaitu bebas dari penafsiran Israiliyat. Peluang maksudnya penafsiran Israiliyat dalam metode penafsiran ini dapat dihindarkan, bahkan dapat dikatakan sangat jarang ditemukan. Hal ini disebabkan uraiannya yang singkat hanya mengemukakan tafsir dari kata-kata dalam suatu ayat dan dengan ringkas dan padat. Yang ketiga yaitu akrab dengan bahasa Al-Quran. Yang kedua yaitu metode tahlili. Kata tahlili berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan yang mengandung arti menganalisis atau mengurai. Adapun dari segi bahasa, kata tahlili mengandung arti menjelaskan setiap bagian dari suatu jenis dan fungsi masing-masing. Metode tafsir dilakukan dengan susunan ayat demi ayat dengan mengikuti susunan mushaf. Metode ini kadang-kadang menyertakan pula perkembangan budaya generasi awal Islam sampai tabi'in, diisi dengan uraian kebahasan dan materi-materi khusus lainnya yang semuanya ditujukan untuk memahami
Al-Quran. Tafsir bil almus merupakan penafsiran dengan menengahkan penafsiran pada para sahabat Nabi dan para tabi'in yang disertai dengan isnad sumber-sumber riwayat dan diperbandingkan untuk memperoleh penafsiran yang paling kuat dan tepat. Penggunaan metode tahlili dengan pendekatan tafsir bil al-mansur ini memiliki keistimewaan tetapi juga memiliki kekurangan. Keistimewaannya adalah yang satu yaitu menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran. Yang kedua yaitu memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya. Yang terakhir yaitu mengikat musafir dalam bingkai teks ayat-ayat sehingga membatasinya terjerumus dalam subjektivitas berlebihan. Adapun kekurangannya tahlili dengan pendekatan tafsir bil al-mansur adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terjerumusnya sang musafir dalam uraian kebahasan dan kesusastraan yang bertele-tele sehingga pesan pokok Al-Quran menjadi kabur di celah uraian itu. Yang kedua yaitu sering konteks turunnya ayat uraian asbab nuzul atau situasi kronologis. Turunnya ayat-ayat hukum yang dipahami dari uraian nasi maksud hampir dapat dikatakan terbaikan, sehingga ayat tersebut bagaikan turun bukan dalam satu masa atau berada di tengah-tengah masyarakat tanpa budaya. Yang ketiga yaitu metode muqaran. Metode tafsir muqaran adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda bagi masalah atau kasus yang berbeda bagi masalah, atau mendefinisikan metode muqaran adalah metode yang ditempuh oleh musafir dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Quran kemudian mengemukakan penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat itu, baik ulama salaf maupun ulama khalaf yang memiliki kecenderungan berbeda, baik penafsiran mereka berdasarkan riwayat yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in, tafsir bil al-mansur atau berdasarkan rasio tafsir bil al-rayyi dan mengungkapkan pendapat-pendapat mereka serta membandingkan segi-segi dan kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan Al-Quran. Langkah-langkah yang ditempuh ketika menggunakan metode muqaran yaitu mengumpulkan sejumlah ayat Al-Quran yang memiliki redaksi mirip. Yang kedua yaitu membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Yang terakhir yaitu metode tafsir maudu'i. Secara etimologis, kata maudu'i yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a berarti meletakkan, menjadikan, mendustakan, dan membuat-buat. Arti maudu'i yang dimaksud adalah yang dibicarakan atau judul atau topik atau sektor sehingga tafsir maudu'i berarti penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang mengenai satu judul, topik atau sektor pembicaraan tertentu. Ada dua model pengoperasian metode tafsir maudu'i, yaitu membahas suatu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, dan menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya, sehingga dalam surat itu terdapat satu pemahaman yang utuh dan cermat. Yang kedua yaitu mengimbau sejumlahnya ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu. Ayat-ayat tersebut lalu disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan dan selanjutnya dikaji secara maudu'i. Wadati penelitian hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua setelah Al-Quran, keberadaan hadis di samping telah mewarnai masyarakat dalam berbagai bidang kehidupannya, juga telah menjadi bahasan kajian yang menarik dan tidak pernah berhenti dari segi datang al-wurudnya. Hadis tidak seluruhnya diyakini berasal dari Nabi, tetapi pada yang berasal dari selain Nabi. Hal ini selain disebabkan sifat dari lafaz hadis yang tidak bersifat mukjizat, juga disebabkan perhatian terhadap penulisan hadis. Pada zaman Nabi agak kurang, bahkan beliau pernah melarangnya, dan karena sebab-sebab yang
bersifat politis, dan lainnya. Keadaan inilah yang menyebabkan para ulama seperti Imam Bukhari dan Muslim yang mencurahkan segenap tenaga, pikiran, dan waktunya selama bertahun-tahun untuk meneliti hadis. Hasil penelitiannya tersebut dibukukan dalam kitabnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang terakhir yaitu takhrij sebagai metode penelitian hadis. Pengertian takhrij yaitu berasal dari kata khoroja yang berarti tampak atau jelas. Takhrij secara bahasa berarti juga berkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dalam satu persoalan, tetapi secara mutlak ia diartikan oleh para ahli bahasa dengan arti mengeluarkan. Al-isbah, melatih atau membiasakan, at-tadrib, dan menghadapkan atau Takhrij adalah menunjukkan terhadap tempat hadis di dalam sumber aslinya yang dijelaskan sanad dan martabatnya sesuai keperluan. Tujuan dan faedah takhrij hadis. Ilmu takhrij merupakan bagian dari ilmu agama yang harus mendapatkan perhatian serius karena di dalamnya dibicarakan berbagai kaidah untuk mengetahui asal sumber hadis di dalamnya. Ditemukan banyak kegunaan dan hasil yang diperoleh, khususnya dalam menentukan kualitas sanad hadis. Takhrij hadis bertujuan mengetahui sumber asal hadis yang ditakhrij dan mengetahui ditolak dan diterimanya hadis-hadis tersebut. Faedah dari takhrij hadis ini antara lain yaitu mengetahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian. Yang kedua yaitu mengetahui kuat dan tidaknya periwayatan sehingga akan menambah kekuatan riwayat. Sebaliknya tanpa dukungan periwayatan lain, kekuatan periwayatan tidak bertambah. Yang ketiga yaitu menemukan status hadis sahih li-dzati atau sahih al-ghairi, hasan li-dzati atau hasan li-ghairi. Demikian pula akan dapat diketahui istilah hadis mutawatir, masyhur, aziz, dan gharibnya. Kitab-kitab yang diperlukan dalam kegiatan takhrij yaitu Hidayah Al-Bari ila Tartib Al-Hadis Al-Bukhari, yang kedua yaitu Mu'jam Al-Faz wala siyama Al-Gharib minha atau Fihris Al-Hadisi Sahih Muslim. Yang ketiga yaitu Miftahus Sahihain. Yang selanjutnya yaitu Al-Bughiyah fi Tartib Al-Hadis Al-Hilyah. Yang selanjutnya yaitu Al-Jami As-Saghir. Yang selanjutnya yaitu Al-Mu'jam Al-Mufaris lil Al-Faz Al-Hadis An-Nabawi. Yang selanjutnya yaitu metode takhrij hadis. Metode takhrij hadis menurut lafaz pertama yaitu metode yang berdasarkan lafaz pertama matan hadis sesuai dengan urutan huruf-huruf hijaiyah dan alfabet, sehingga metode ini dapat mempermudah mencari hadis yang dimaksud. Rufi'al qalamu an salasatil an-na'im, telah diangkat kalam pencatat amal manusia disebabkan oleh tiga keadaan, yakni yang tidur sampai bangun. Rawu At-Tirmidzi. Nama sahabat periwayat hadis dalam contoh tersebut adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Dapat pula ditulis sesudah nama At-Tirmidzi dan tidak tulis pada awal matan. Contohnya ya seperti itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan presentasi pada malam hari ini. Apabila ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.